Setelah aku puas menikmati puncak penanjakan Bromo, akhirnya saya memutuskan untuk segera pergi ke lautan pasir Bromo karena waktu sudah menjelang sore, sekisaran setengah 3 sore, dan saya seperti penuturan dari bapak-bapak dari suku Tengger tadi bahwa saya bisa melintasi pasir sehingga saya menuju ke daerah Malang. Dan mohon maaf, saya saat ini pun juga belum berpengalaman untuk melintasi itu karena saya ini baru pertama kali, maka saya bertekad kuat untuk mencoba melintasi lautan pasir menuju Malang, melewati lautan pasir tersebut. Nah, sini juga saya melihat kanan kirinya sambil melihat pemandangan yang ada, tetapi dari kanan kiri itu saya hanya melihat awan-awan putih yang menyelimuti. Kadang-kadang saya berjalan menabrak awan yang ada di langit. Ini adalah masjid yang saya kunjungi tadi, yaitu masjid atau musola di atas awan yang dibangun oleh Bank Mandiri Syariah. Saya terus-menerus menyusuri penurunan, sekarang jalannya turun terus. Alhamdulillah remnya cukup pakem sepeda motor bin saya. Di kanan jalan kadang-kadang kita lihat adanya sajen-sajen yang digunakan atau dibuat oleh orang suku Tengger yang terutama beragama Hindu. Kemudian kita menuruni terus perjalanan yang penuh liku ini. Kadang-kadang kita temui jalan-jalan yang berlubang, kadang-kadang kita temui jalan-jalan yang lurus, tetapi seluruhan jalannya termasuk cukup bagus untuk menuju Tengger ini. Dan saat saya kesini, jalan-jalan ini sedang diperbaiki kembali, bahkan semuanya sudah akan di aspal yang sangat bagus sekali. Sambil melihat kanan kiri dan penuh kehati-hatian karena di bawah itu adalah jurang yang sangat dalam, saya menyusuri jalan-jalan yang menurun dan berliku-liku dengan harapan saya bisa segera sampai ke lautan pasir Bromo, sehingga saya segera bisa pulang menuju ke Malang dan menuju pulang ke Purworejo kembali. Nah, di sini saya menyempatkan untuk berhenti di Love Hill, Bukit Cinta, Bromo Tengger Semeru National Park. Di sini dapat tatung ya. Nah, baiklah kita lihat sejenak pemandangan dari sini, dari Bukit Cinta. Nah, seperti pandangannya seperti ini. Tampak karena tidak begitu jelas Gunung Bromo dan Gunung Batok karena sudah tertutup kabutnya. Kita lanjutkan perjalanan kembali. Di kanan jalan ada rambu lintas buat tikungan sangat tajam sehingga kita harus berhati-hati. Oke, kita terus lanjutkan sampai melihat kanan kiri yang begitu indah karena saya memang terus terang baru pertama kali saya berjalan menyusuri jalan-jalan ini, yaitu jalan-jalan di Gunung Bromo. Terlihat tampak sepi sekali ya teman-teman semua, sahabatku semua, karena ini saya kebetulan datang ketika sedang musim Covid sehingga Bromo Tengger sedang ditutup wisatanya. Jadi kita eksplor sendirian ini, tidak ada yang lain, jarang sekali kita berpapasan dengan orang. Padahal kalau pada waktu musim wisatawan di sini adalah penuh mobil dan kendaraan di sini. Baiklah, kita terus. Nah, di sini kita ke kanan, kita menuju Pasuruan, arahnya ke Pasuruan turun ya. Jalan yang tadi saya lalui pagar ketika naik ke atas, tapi kita akan menuju ke lautan pasir Bromo, kita ambil arah kanan. Nah, di sini adalah ada gapura masuk menuju ke lautan pasir Gunung Bromo. Di sini tampak jalan-jalan sedang diperbaiki, adalah sarana-sarana untuk perbaikan jalan. Toko-toko juga sedang pada tutup. Kita lihat di kanan ini karena memang sangat sepi sekali karena dampak Covid yang luar biasa, hanya sedikit yang buka ya. Ini semua toko-toko yang ada di sini yang menuju ke
lautan pasir sangat sepi sekali ya, tutup semuanya. Nah, kita terus lanjutkan. Kita bertemu dengan hanya satu motor ini, Super Tengger sedang merumput nih tampaknya. Kita lanjut terus dengan kecepatan super karena kita harus segera sampai ke lautan pasir dan kita harus melintasinya supaya kita tidak terlampau sore, terlalu padat. Nah, di sini kita sekarang jurangnya berada di pinggir sebelah kiri. Hati-hati, itu jurangnya sangat dalam, kalau kita terprosok ke dalam sangat berbahaya sekali. Tapi jalannya cukup mulus, cukup indah dan cukup bagus, Masya Allah. Baru kali ini saya merasakan nikmatnya touring jarak jauh dari Projo ke Bromo dengan motor Wind, dan saya betul-betul sangat menikmati, terpuaskan kelelahan saya ketika saya sudah sampai di puncak seperti ini. Terkadang-kadang saya melihat kanan dan kiri, kanannya adalah tebing, bawahnya adalah pemandangan yang sangat luar biasa indahnya, Masya Allah. Nah, di sini ada juga tempat-tempat spot untuk melihat ya. Kita nggak berhenti ya, kita lanjutkan aja. Ya, terus ini jalan sudah mulai menurun terus, jalannya menurun terus ini, hati-hati. Ya, tuh kelihatan ya. Itu yang sebelah kiri adalah Gunung Batok, yang sebelah kanan adalah Gunung Bromo, yang tengahnya adalah kaldera lautan pasir yang sangat luas. Itu tampak sungai-sungai kecil itu ya. Kita terus turun lagi ya, jalannya sangat mulus, sedikit-sedikit ada tempelannya. Terus Masya Allah, tidak akan rugi kalau teman-teman semua di sini. Ayo teman-teman, kalau ada waktu kita jalan sini. Ya, ini baru pasan motor 2 ini saya. Ini tampaknya orang Tengger juga, tapi orang Tengger ternyata sudah modern ya, tidak seperti yang saya bayangkan kayak di suku-suku di pedalaman di daerah Cirebon atau Kasepuhan Cirebon. Itu kan ada yang suku Baduy yang memang betul-betul menjaga adat, tapi di sini tampaknya untuk orang-orang Tengger itu sudah modern ya pemikirannya. Rumah-rumah juga sudah bagus, apalagi didukung dengan wisata. Nah, kita berhenti sejenak untuk melihat pemandangan yang sangat bagus. Itu tampaknya, itu tampak sekali yang hitam-hitam sama yang itu. Nah, gunungnya itu adalah yang tampak itu adalah Gunung Batok itu ya. Gunung Batok yang sebelah kanannya yang nggak kelihatan, yang kanannya itu yang kelihatan agak hijau-hijau itu adalah Gunung Bromo. Nah, kemudian udah waktu sore sudah mulai tampak ini ya, tampak adanya kabut yang sudah semakin tebal. Makanya ini juga menjelang kemarau sehingga pohon-pohon dan rumput-rumput sudah berwarna menguning. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ayo kita lanjut perjalanan. Turun lagi, jalan semakin menurun, hati-hati di sini. Ini ada rambu-rambu bahwasanya harus dengan gigi rendah. Kalau motor matic jangan lupa jangan dimatikan mesinnya. Dan kita pun juga tidak akan matikan mesinnya karena kita turun menggunakan gigi rendah saja ya. Kalau menggunakan gigi tinggi khawatir nanti remnya belum, berbahaya. Kita pelan-pelan saja turun, mulai turun. Di sebelah kanan adalah batu-batuan cadas yang sangat menawan, Masya Allah. Dulu tampaknya ini dibuat jalan ya, dipotong itu batu-batuannya untuk dibuat jalan menuju ke Bukit Pasir. Kita udah mulai turun, terus menurun, udah tampak lautan pasirnya, Masya Allah, Subhanallah, ya Allah, bagus sekali. Sudah, ini jalannya sudah bukan jalan aspal, ini jalannya cor-cor ini ya, cor blok. Turun lagi, Masya Allah. Orang ketiga yang saya papas orang Tengger ini, karena memang wisatawan lokal tidak masuk, yang boleh masuk hanya orang Tengger saja saat ini, tidak boleh. Saya kebetulan alhamdulillah bisa masuk, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bapak-bapak dari Tengger yang telah memudahkan saya untuk masuk sini. Kita sudah mulai masuk lautan pasir, Masya Allah. Nah, saat ini Masya Allah saya di sini sangat terharu saya sampai sini. Masya Allah, sepi sekali karena memang tidak ada wisatawan satupun yang turun ke sini kecuali saya. Nah,
Masya Allah. Ini kita udah mulai terseok-seok motornya karena pasirnya terlalu dalam ya, semakin dalam pasirnya. Masya Allah, kita terus. Ya Allah, ini saya mau arah mana bingung ini, saya sudah sampai sini bingung. Mau balik udah tangguh, mau balik lagi ke Wonogiri atau ke Penanjakan. Ini mau terus gimana, saya agak bimbang ini rasanya ini. Tapi saya sudah pernah nonton film survival ya, waktu sering nonton di YouTube itu, kita kalau misalnya di padang pasir seperti ini bayangannya kayak di Arab Saudi ya, ketika umroh ini. Kita turuti aja jalan-jalan tapak sepeda atau tapak yang sudah ada ini, kayak lihat ada jalan mobil ini, saya ikuti aja terus. Masya Allah, terus ya Allah, saya rasanya gimana ya, belum pernah kesini tapi sore-sore mulai gelap saya turun ke sini. Dan tahu sendiri ya, di sini saya dibilangin sama orang Tegar hati-hati kalau lewat sini. Yang penting berdoa jangan lupa, kemudian niat insya Allah selamat gak apa-apa, kemudian saling menghormati katanya. Nanti kalau sampai pura nanti tolong bel ya. Nah ini Masya Allah, itu kita menuju jalan yang sangat panjang ya, enggak putus-putus sih, kita ikuti jalan mobil terus ini, entah sampai mana ini. Tapi tadi saya sempat ketemu sekali dengan orang Tengger, dia juga naik motor, pokoknya ikuti aja jalan ini. Nanti kalau udah sampai mana itu, kalau sudah sampai Tugu ada patok-patok itu, ikuti patok terus, belok kiri ikuti patok terus, nanti akan sampai Malang nanti insya Allah. Terus Masya Allah, indah sekali. Saya bayangkan ini seperti gurun pasir ya, seperti di padang savana. Terus Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini saya rasanya merinding sekali nih, rasanya bulu kuduknya berdiri semua ini. Saya sudah tanggung ini, mau sebenarnya saya agak ragu-ragu mau melakukan perjalanan atau mau balik atau gimana ini. Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan bismillah, mudah-mudahan kita Allah sambil berdoa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melihat ada kuning-kuning di sebelah kanan yang di tempat sajen tampaknya itu. Nah di sini saya sempat ragu-ragu pengen melanjutkan perjalanan lagi apa tidak. Oke lah, bismillah, kita lanjutkan perjalanan aja sambil terus ya. Ini perjalanannya ini kita lambat sekali ya, karena sangat dalam ini anunya, apa itu, pasirnya ini. Pelan-pelan sekali, pelan-pelan. Kadang-kadang mau terus mau ambruk ini motornya ini. Rasanya berat sekali. Ini saya pakai gigi satu ini. Kalau gigi dua terlalu datar ya. Kalau Win itu kan gigi satu rosol. Pelan-pelan. Untunglah saya pakai motor Win, jadi ini terasa enteng di sini. Kalau motor saya pakai motor yang besar itu, pakai motor Mega Pro Harley Davidson itu, saya kira ini malah pelosok-pelosok ini susah ini. Terus kita jalan-jalan, tidak ada satupun orang saya temui di sini. Orang suku Tengger pun tak saya temui. Pokoknya saya ikuti jalan terus ini, ikuti jalan mobil tampak ini yang paling besar. Ada kan jalan kanan ke kiri, tidak saya ikuti, ada jalan ke kanan ke kiri, tapi saya ikuti jalan yang terbesar ini. Masya Allah, Allah. Kita semakin dekat dengan Gunung Batok ya, sebelah kanan itu ada Gunung Batok ya. Memang bentuknya seperti batok tertelungkup ya. Masya Allah, ya Allah. Itu kanan kirinya saya lihat rumput-rumputan sudah mulai menguning karena kita sudah mulai masuk musim kemarau ya, seperti di padang savana ini tampaknya ini, seperti di Arab Saudi. Masya Allah, ya Allah. Kita terus menggunakan gigi satu, mesinnya terasa panas ini karena gigi satu terus, perjalanannya agak banter ya.
Masya Allah. Oke, sambil melihat Gunung Batok saya merasa tertegun, ya Allah. Oh, saya kok berani sendirian di sini. Kalau ada apa-apa bagaimana ini? Kalau saya dibawa makhluk halus gimana ini? Takut rasanya. Tapi tak bisa katakan Bismillah, saya ikuti jalan ini. Masya Allah. Oke, saya ikut terus jalannya. Ini tentunya pasti ada ujungnya ini. Karena kok patoknya lama sekali, nggak ketemu-temu nih patoknya ini. Pokoknya ikut jalan ini, ikut patok. Dan saya pada ketemu orang lagi tapi tidak saya rekam ya. Jadi dia bilang bahwasanya nanti kalau lewat jalan ini sana akan lebih berat lagi bedanya, karena malah semakin dalam ini pasirnya. Wah, saya semakin merinding ini. Masya Allah. Ini saya nggak temuin siapapun di sini. La ilaha illallah. Ya Allah. Nah, ini semakin luas ini ya. Tampak yang bikin ini lagi nih, tampaknya kok kabut sudah mulai menebal. Tapi yang saya rasakan di sini ternyata suasananya itu tidak terlampau dingin ya rasanya ya. Rasanya hangat di sini. Jadi tidak seperti waktu saya di bukit apa namanya teh, puncak tertinggi di Penanjakan tadi rasanya dingin. Jadi sini rasanya hangat di sini. Jadi saya merasa tidak kedinginan sama sekali di sini. Nah, alhamdulillah di sini saya menyempatkan diri untuk foto ya.